didengar. Jadi saya mulai lagi, refresh lagi tentang apa sih itu liturgi. Ini hanya sebentar saja. Pertama, ini saya kasih judul Being a Liturgist atau Worship Leader dan Doing Liturgy. Jadi itu sangat penting. Ketika kita berdiri mau memimpin ibadah, kita harus menghayati. Saya berdiri di sini ini sebagai apa? Ya kan? Jadi being itu artinya kita menghidupi. Panggilan saya dipercayakan jadi liturgis, ya ini. Kalau being itu diri saya, menjadi liturgis atau melakukan liturgi. Karena kadang-kadang ada orang cuma melakukan liturgi sehingga seperti jadi MC. Kayak gitu ya. Bisa lihat bedanya ya, melakukan sama being. Artinya saya berdiri di sini, saya tahu apa yang saya lakukan. Berarti being itu mengalir dari jiwa kita, mengalir dari hati kita. Karena ini kan pelayanan, panggilan kita juga. Panggilan bukan berarti harus jadi pendeta. Tapi makanya 2 bulan lalu itu kita juga ada tes spiritual gift. Oh ya, saya kayaknya ada ini karunia untuk ibadah. Saya dipanggil untuk ambil bagian di dalam ibadah. Makanya saya sangat tertarik, saya sangat interest, saya kagum juga nih beberapa orang, sehingga begitu ada pelatihan, saya ikut pelatihan. Saya juga ingin lihat bagaimana benar-benar kerinduan saya memimpin orang di dalam ibadah. Itu being a liturgist. Kalau doing a liturgy, oh besok liturgi ya, mana liturginya? Terus dia lihat-lihat, oke, gampang, ayo berdiri, ayo duduk. Itu doing liturgy. Ya, saya percaya teman-teman di sini ini semua udah menjiwai lah being a liturgist gitu ya. Nah, saya sengaja juga taruh worship leader sama liturgist. Jadi memang istilah yang kita pakai di ini, kalau liturgi, sekarang pemahamannya itu seperti ada order. Liturgi itu adalah dari bahasa Yunani. Liturgi itu dari bahasa Yunani, sebenarnya itu adalah pelayanan publik seorang rakyat biasa yang dipercayakan untuk melakukan suatu pelayanan publik. Nah, mungkin di gereja Injili kemudian dipakai liturgi, karena saya balik lagi ke depan. Nah, fungsi kita ketika kita berdiri memimpin ibadah itu, nah ini ada konotasinya dengan yang perjanjian lama. Apa yang kita lakukan semua itu sebenarnya dari Alkitab. Jadi di dalam perjanjian lama ini image yang paling gampang. Kemah suci atau bait Allah itu ada 3 bagian. Ini adalah the holy of the holiest, tempat maha kudus. Lalu di sini adalah tempat kudus yang mana nih? Tempat kudus ini, where is the tempat kudus? Tempat maha kudus ini di dalam sini. Lalu ada tempat kudus itu hanya imam yang boleh. Lalu di sini pelataran. Kalau nggak salah ini tempat kudus ini. Nah, jadi ketika umat datang ada imam. Imam itu berdiri di tengah seperti yang tertulis di dalam Bilangan 18 ayat 7. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Jadi umat bangsa Israel hanya boleh sampai ke sini, lalu di sini imam berdiri di depan tabir ini menyambut, mau bawa kurban apa, dia bakar, itu yang dia sampaikan. Mereka mau doa apa, kasih tahu imam, imam yang berdiri. Nah, ini di dalam perjanjian lama. Lalu ketika di dalam perjanjian baru, ini kita ya sekarang ini, kita kan percaya Yesus itu adalah anak domba, dia juga imam besar, yang sudah kain tabir Holy of Holies ini ketika Yesus disalibkan hari Jumat itu sudah terkoyak. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Nah, lalu ini 1 Petrus ini juga yang menjadi pegangan kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini ada beberapa bangsa yang terpilih.
melalui Kristus kita semua terpilih. Imamat yang rajani, imamat itu dari imam. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Di sini ini dia jamak. Jadi semua orang yang terpilih, semua orang yang sudah percaya di dalam Yesus, dia adalah imam yang dikatakan oleh Martin Luther. All Christians must become priests, children of God and co-heirs with Christ the Most High Priest. Jadi kalau di zaman dulu atau Katolik, yang imam benar-benar imam, hanya para Romo, itu imam. Bahkan bruder pun nggak boleh. Kalau di Eropa atau gereja yang masih tradisional banget, yang memimpin ibadah dari awal sampai akhir pendeta, termasuk dia khotbah juga. Tapi kita berpegang kepada the priesthood of all believers. Imamat yang rajani, semua orang Kristen yang sudah dikuduskan, dia kemudian menjadi imam. Ini berulang kali saya sebutkan dalam khotbah saya. Kita berdiri di antara Allah dan umat. Jadi ketika Anda berdiri memimpin ibadah ataupun berdoa syafaat atau berkhotbah, kita menjalankan fungsi imam. Oke, menjalankan fungsi imam. Kita memimpin umat datang beribadah kepada Allah, dan di dalam doa, di dalam khotbah ini kita juga menyampaikan suara Allah kepada umat. Itu dia. Sehingga pengkhotbah dan worship leader itu tidak banyak perbedaan. Nah, dan kita, jadi yang saya ingin katakan, jadi ini adalah suatu panggilan yang Tuhan percayakan. Kita itu privilege dipercayakan oleh Tuhan. Nah, sehingga kita jangan main-main, kan gitu ya. Ya tentu yang kita yang hadir ini enggak. Makanya kita gereja juga jangan terlalu menggampangkan. Semua orang bisa jadi liturgis, enggak bisa. Kalau gereja yang tradisional itu biasanya juga orang yang kesaksian hidupnya bagus, orang yang sungguh-sungguh rajin beribadah, itu biasanya baru dipercayakan, benar ya? Nah, kita tentu maunya ke situ juga. Jadi ini ya, landasannya, jadi bukan melulu yang mimpin itu pendeta, tapi yang namanya pendeta sudah ditabiskan ya dia harus mau bisa mimpin ibadah. Nah, tergantung stylenya, tapi prinsipnya dia harus bisa membantu memimpin umat datang beribadah kepada Allah, berdiri di antara umat dan Allah. Ketika kita hadir di marketplace, di keluarga dan sebagainya, tetap sama. All Christians must become priests. Kita itu selalu menjadi perantara. Makanya doa syafaat itu kenapa penting? Karena kita melihat kerinduan dunia ini dibawa kepada Allah. Ketika kita memimpin doa, kita kadang-kadang berdoa di dalam roh, ibadah dalam roh, itu juga suara kita ketika kita dialog dengan Allah itu juga dipakai untuk memberkati jemaat. Jadi kita harus double listening, mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara umat. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, lalu di sini makanya ini menjadi sangat penting. Kita pakai istilah liturgi juga tidak salah, tapi dia esensinya kita juga worship leader. Kenapa dia di gereja Protestan kemudian pakai liturgi? Mungkin esensinya ini, sebagai seorang jemaat yang biasa, tapi dipercayakan untuk memimpin, mewakili umat. Oke ya. Nah, makanya sangat penting bagi kita menjadi liturgis dan melakukan liturgi. Kalau kita hanya melakukan liturgi, spiritnya itu nggak ada. Benar ya? Kita harus memposisikan diri. Saya ini adalah imam, worship leader, liturgis yang dipercayakan untuk memimpin, melakukan pelayanan ibadah ini, memimpin umat Allah untuk datang kepada Allah, memimpin mereka untuk menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Makanya agak aneh juga di Grace Methodist itu ada majelis yang nggak bisa nyanyi dan nggak mau nyanyi kayaknya. Dia lay speaker juga. Jadi dulu sering juga jadi liturgis. Akhirnya agak ini juga terakhir karena sudah mulai ada yang saya bilang kalau memang nggak bisa nyanyi nggak usah jadi liturgis lah.
Karena menyanyi sebagai liturgis itu bukan performance, tapi lebih daripada kerinduan hati kita. Nah, makanya sekarang ini kan tuntutan zaman ya akhirnya dikasihlah pemandu song leader. Kalau gereja tradisional seperti Metodis yang di Amerika itu ada liturgis, lalu ada mereka kalau gereja besar ya ada worship director, itu kayak dirijen, mimpin jemaat nyanyi gitu. Nah, kita kan udah dituntut. Jadi syarat utama bukan harus pinter nyanyi banget. Ya, tapi harus mau nyanyi dan ada kerinduan memuji Tuhan. Masalah dia pinter banget enggak, itu sebenarnya sekunder. Tetapi kalau kita menjadi liturgis, memang panggilan kita ada karunia, ya. Karena kalau di ibadah kontemporer itu seakan-akan menyanyi itu syarat utama. Sebenarnya tidak. Kalau memang Peter nyanyi jadi singer aja. Jadi singer aja. Jadi yang syarat utama adalah memang kita dipanggil punya beban untuk memimpin umat datang berjumpa dengan Allah. Nah, sehingga ini beberapa hal, ini ada liturgis kita yang kece. Sehingga beberapa hal ini saya tekankan lagi persiapan kita. Tentu being a liturgist atau worship leader pertama-tama adalah relasi kita dengan Allah. Benar ya? Setuju? Kalau setuju kasih emoticon. Semua itu dimulai dengan kerohanian kita pribadi, kehidupan ibadah kita pribadi, relasi kita dengan Allah. Jadi seorang yang mau jadi worship leader, mau jadi liturgis, harus memelihara kehidupan ibadah pribadi. Termasuk dia harus ibadah rutin, minggu. Dia pribadi, dia juga harus setiap hari itu ada ibadah pribadi. Doa, saat teduh, dan sebagainya. Benar ya? Nah, itu yang harus kita tekankan. Nah, yang kedua itu baru masalah teknis. Masalah teknis tentu harus kita ini. Kalau saya bagi lagi mindset, skill set, tool set, kira-kira itu masalah teknis. Ya, itulah kita memahami unsur-unsur dalam liturgi. Saat teduh artinya apa, votum apa, nah, itu tentu harus dimaknai. Kita harus tahu apa yang kita lakukan, mengapa dilakukan, bagaimana melakukan. Kan gitu ya, apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana itu caranya. Itulah saya pakai istilah pemaknaan unsur dalam liturgi itu. Nah, nanti kita go through sekali. Lalu tentu kita perlu pemaknaan lagu. Pemaknaan lagu, maka jadi ada liturgis yang memang sangat menguasai lagu, Anda pilih sendiri, Anda sudah cek, itu sih bagus. Lalu kalau kita kurang menguasai lagu, kita minta orang lain pilih, boleh. Tapi sebelum Anda nyanyi, sebelum minggu, makanya kenapa saya tekankan hari Selasa, paling terakhir hari Rabu. Hari Rabu itu lagu sudah final dibagikan, sehingga liturgis, singer itu bolehlah nyanyi-nyanyi sendiri, latihan-latihan sendiri. Jadi terutama liturgis juga, sehingga kita ada persiapan kata-kata apa yang mau kita sampaikan, itu juga sudah bisa kita ini. Jadi itu dia kenapa timeline untuk persiapan ibadah kita itu saya sangat tegas. Hari Selasa ini sudah final, yang bisa, yang nggak bisa semua final. Nah, begitu udah bisa kan, terus hari Selasa paling bagus, karena kan 2 minggu atau sebulan sebelumnya pun udah tahu saya mau jadi liturgis. Tema khotbah juga udah tahu, kira-kira gitu ya. Ya harus belajar dari Ibu Jenny nih. Mau di Paskah sebulan sebelumnya udah dipilih lagunya. Itu nggak masalah. Dan kita sekarang ada tabulasi lagu-lagu, itu bisa dilihat. Bisa perbandingan, oh ini baru minggu lalu dinyanyikan, aku nggak mau lah, aku pilih lagu ini, itu bisa. Nah, kalau kita kurang bisa menguasai lagu, ada beberapa yang bisa bantu, Jenny, William, siapa, begitu dikasih, ya cepat-cepat kita lihat. Kalau Anda ini tidak ada nyanyi rohani metodis atau yang lain, ya boleh diminta. Nah, lalu dari teknis itu, ini karena semuanya berkaitan. Kalau kita sudah memaknai unsur dalam liturgi, lagu-lagu ini, dan ada satu kunci kata tadi PDF yang saya kirim, flow.
Jadi bukan berarti ibadah tradisional itu nggak ada flow. Ibadah itu semua ada flow, terutama di dalam metodis. Memang tidak ada yang namanya ibadah liturgi metodis itu sebenarnya nggak ada, karena John Wesley itu sangat liberal dalam hal ini, dia sangat terbuka. Tetapi orang-orang metodis di Amerika, mereka itu banyak mempelajari ibadah. Buku-buku tentang ibadah banyak ditulis oleh orang metodis. Presbyterian yang lain itu kalah. Banyak orang metodis yang nulis. Nah, yang ingin saya katakan, ketika kita pemakna unsur dan liturgi, lalu kan flow, sehingga kita tahu ini satu ibadah ini, rangkaian satu ibadah ini menjadi satu rangkaian satu karya. Kalau Anda yang visual seperti satu lukisan. Jadi bukan A, B, C nggak ada kaitan, tapi dia nyambung. Satu roh begitu. Nah, sehingga dari awal kita mau saat teduhnya pakai ayat apa, mau panggilan beribadah, mau pakai ayat apa. Nah, ini nanti makanya saya masuk karena panggilan beribadah kita itu sangat terbatas. Waktu itu kita karena mau taruh bahasa Mandarinnya itu belum saya tambah lagi. Jadi akhirnya bolak-balik itu saja, tapi sebenarnya kan sangat banyak. Jadi dia menjadi, kalau kita sungguh-sungguh persiapkan, dia akan sangat indah. Dari saat teduh, nah nanti kita juga bisa coba pilihkan, tidak harus selalu pakai ayat. Tapi kadang boleh juga pakai ayat. Lalu panggilan beribadah, paling bagus panggilan beribadah itu kan connect sama tema khotbah. Nah, kalau di KU1 sedikit lebih gampang sebenarnya. Karena KU1 itu tema khotbah atau ini khotbah saya ikut almanak. Saya ikut almanak, jadi itu sudah ada banyak panduannya. Lalu sehingga komunikasi kita flow gitu, bisa lancar. Dan pemaknaan kata-kata kita, persiapan, kalau kita bukan orang yang memang lancar, bisa on the spot ngomong, ditulis nggak apa-apa. Ya kan, ditulis nggak apa-apa. Lalu, nah baru ke dress code-nya apa, itu semua masalah teknis. Tentu ada juga masalah emosi, ketenangan jiwa, fokus. Ya kan kita sudah harus persiapan. Ini emosi berkaitan dengan rohani. Kalau kita mau jadi worship leader, minimal lah dari 1 minggu itu setiap doa pagi atau apa kita sudah mendoakan diri kita. Nanti hari Selasa, hari Rabu sudah ada lagunya, ya kita lagi senggang-senggang, kita bisa nyanyi. Kalau sudah dibuat ini flow ininya, nanti kita minta William juga agak mungkin hari Rabu, Kamis itu liturginya udah selesai. Jadi worship leader itu bisa diulang. Jadi worship leader kan baca sampai benar-benar pakem gitu ya. Jadi flow-nya itu natural, tidak terlihat kaku gitu. Nah, dan kalau persiapan itu menentukan ketenangan kita. Sehingga kalau kita udah siap, ya pagi-pagi, minggu paginya juga udah siap, bajunya udah siap, nah kita ini. Tetapi kira-kira minggu pagi itu sesuatu terjadi. Waduh, ini mertua atau siapa tiba-tiba sakit atau apa gitu ya. Nah, ada disitulah kedewasaan kita di ini. Makanya waktu khotbah saya selalu mengajar khotbah, saya selalu katakan sama mahasiswa, baru berantem sama istri atau suamimu pun, terus setengah jam kemudian kamu harus naik mimbar. Disitulah kamu harus bisa menenangkan jiwa. Kalau kita misalnya memimpin ibadah penguburan, nah kadang-kadang ibadah penguburan itu kan sangat emosional. Jadi pernah itu contoh Alfian, ketua majelisnya meninggal. Memang mungkin dekat mereka, sampai mimpin, sampai nangis-nangis. Nah itu kan kurang pas. Bukan kita nggak boleh emosi, tapi disitulah diperlukan ketenangan jiwa. Bisa mengendalikan. Memang dari kita tanpa sampai nangis bersuara pun orang tahu kita itu lagi ikut sedih sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, ini cuma slide yang sederhana saya buat untuk mengingatkan kita untuk liturgi itu. Ada? Ada yang mau komen, mau bagi pengalaman juga boleh. Ada Bu Jenny, kan biasanya paling serius dia kalau ibadah.
Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, atau Miss, ya silakan. Miss, kalau dalam liturgis tuh boleh nggak kita bilang, halo, apa kabar jemaat? Atau gimana gitu? Say hello. Hanya boleh. Apakah itu Boleh. Jadi saya sampaikan ini ya. Saya masuk dulu ke ini. Jadi saya gampang aja, tidak, nanti kita akan rutin mungkin berapa bulan sekali kita mini coaching 1 jam, daripada 1 terus 3 tahun lagi baru dimulai. Itu mungkin kurang pas. Nah, ini secara umum ibadah ini skemanya. Ibadah ini, jadi worship ini adalah satu piece. Kalau kita mau suka drama, mau suka lukisan, dia dari awal sampai akhir itu adalah satu work of art, kira-kira begitu. Nah, jadi awal itu gathering. Gathering ini bahkan ketika jemaat masuk ke dalam ruang ibadah. Ini sudah termasuk ibadah sebenarnya. Jadi kita asar, ada selamat pagi, selamat ini boleh. Nah, lalu kita ini apa namanya ya, sesudah jemaat ini, tapi kita kan tetap harus ada tertib. Nah, baru sampailah kita ini gathering, greeting dan salam dan sebagainya. Anda berdiri di atas, selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan, ini minggu ini kita Idul Fitri, banyak yang berlibur, boleh. Tapi sesudah itu, kan kita itu harus ada sense. Itu sebelum ibadah. Tapi jangan kelamaan, karena saya pernah tuh, ini orang menikah, liturgisnya SKSD, sok kenal, sok dekat, membahas. Kemarin baru ada pertandingan World Cup sepak bola atau apa. Kelamaan dia ngomong sepak bola. Itu kan nggak benar. Nah, tapi kalau misalnya kita berdiri di depan, langsung selamat pagi, selamat siang, ayo kita salaman kiri kanan, boleh. Apa kabarnya? Boleh. Nah, sesudah itu, Anda boleh panggil. Mari jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita tenangkan hati kita. Boleh. Kita berdiam, biarlah suara-suara yang ada di dalam hati, pikiran kita itu boleh diam, sehingga hanya suara Tuhan yang kita dengar. Boleh. Nah, jadi kita ini harus ngerti kenapa itu saat teduh. Saat teduh itu artinya membawa semua jemaat itu konsentrasi, fokus. Kemarin si El, maminya bilang, El fokus, fokus. Saya nggak ngerti arti fokus itu. Tapi kalau jemaat kita kan, kita nggak pakai istilah fokus lah, tapi artinya itu dia. Jadi pertanyaan Ibu Eva itu sama. Boleh, selamat siang, selamat ini, apa kabar? Atau boleh minta, oke, salaman dengan kiri kanan, boleh. Nah, tapi kita harus ada sense, mungkin tidak lebih dari 2 menit, 3 menit. Habis itu, mari jemaat sekalian, mari kita tenangkan hati kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita mengambil sikap, kita berdoa masing-masing. Ya kan? Nah, biasanya kita boleh koordinasi dengan pemusik juga. Tolong dimainkan musiknya kira-kira 1 menit atau 2 menit gitu ya. Nah, habis itu amin atau saat teduh selesai. Jadi saat teduh ini adalah persiapan pribadi. Nah, karena sekarang ini saya makin memaknai, bahkan ketika kita mau doa, mau apa, kan orang datang dari segala penjuru. Ya kan? Tadi macet lah, berantem lah sama tukang parkir, terus masuk, datangnya juga telat. Tergesa-gesa. Ya kita nggak usah pikirin orang yang masuk di tengah lah, tapi orang yang datang ibadah, terus mungkin habis begitu datang, entah ada yang sharing-sharing, dia lagi kacau pikirannya. Nah, tapi kita begitu mau ibadah, kita minta mereka, mari kita ambil sikap saat teduh, atau mari kita tenangkan hati kita, masing-masing kita mengambil waktu untuk berdoa, mempersiapkan diri kita untuk datang beribadah kepadanya, berjumpa dengan Tuhan. Nah, satu lagi kunci kata, perjumpaan. Jadi di sini
memimpin umat atau worshipers untuk memberikan Tuhan undivided attention. Jadi nggak pikir ini itu lagi. Nah, termasuk ya orang yang main HP atau apa nggak ada lagi. Menyembah dengan segenap roh, jiwa, hati, dan pikiran. Mempersiapkan jemaat untuk menerima firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan juga. Ini gathering ini. Saat teduh, panggilan beribadah, nanti kita step by step kita akan lebih maju lagi. Panggilan beribadah kita akan coba cari lagi lebih banyak mazmur sehingga bisa senada dengan apa. Nah, kalau Anda worship leader yang sudah ini, Anda juga boleh cari sendiri dari mazmur panggilan ibadahnya apa. Karena kita nggak boleh hanya semua ke William, kita tidak ada worship pastor. Kalau kita ada full-time worship pastor seperti gereja besar, mereka bisa bantu desain, cari sana-sini. Nah, kan kita nggak punya. Makanya perhatikan waktu ibadah Rabu-Abu, itu kan indah sekali, benar ya? Karena memang Rahel ini kan bidangnya udah mau nge-S3 tentang worship dan liturgi. Jadi kan dia desain gitu, semuanya itu bagus. Nah, lalu doa di awal ini, nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi di doa ini kita kan tidak mau terlalu panjang. Kita tidak mau terlalu panjang, tapi saya pikir kita perlu ada doa pengakuan dosa. Apakah ini, jadi di doa ini, di dalam doa pembuka ini akhirnya kita rangkum semua. Pengakuan, ada pemujaan, ucapan syukur, pemujaan itu ucapan syukur dan sebagainya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih rahmat-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul kira-kira seperti ini. Dan kami boleh datang beribadah, biarlah Tuhan kami boleh datang dengan segenap hati. Saat ini juga, dan kita boleh interaktif. Doa itu bukan harus selalu kita ngomong-ngomong. Lalu di tengah-tengah doa itu, mari jemaat kita ambil waktu sejenak. Masing-masing kita secara pribadi mengaku kesalahan kita. Minta Roh Kudus untuk menyingkapkan dosa dan kesalahan kita. Sehingga tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepadanya. Ya kan? Nah, nanti baru kita ini Anda boleh mensuarakan. Jadi saya pikir itu sangat penting. Benar ya? Dulu kita ada. Jadi apakah ini mau dipisah? Makanya saya mau tanya juga pendapat dari liturgis-liturgis. Mau dipisah atau mau disatukan? Jadi doa ini kan misalnya doa pembuka di sini. Saat teduh, panggilan beribadah, pujian, doa pembuka. Nah, pujian lagi atau kalau yang kita sepakati, karena waktu saya datang kan pandemi, supaya ibadah tidak panjang-panjang banget, akhirnya doanya juga doa all in gitu. Satuin aja, Miss. Satuin aja ya, tapi nanti kalau sermon diingatkan lagi ya. Jadi ada pemujaan, kalau di bahasa Inggris itu banyak, adoration itu pemujaan, confession itu pengakuan, petition itu permohonan. Ini disatuin ya. Oke. Lalu pujian ini karena istilah anak-anak, istilah di encounter worship ada pujian lagi. Nah, tentu di sini pujian yang pertama ini pilih yang megah. Misalnya holy itu holy. Jadi ini adalah biasa pertama itu adalah pujian adoration, pemujaan. Kalau kita lihat di buku pujian itu ada harus, atau majesty nah itu bisa. Jadi dia mulai dengan lagu yang megah yang memuji kebesaran Tuhan. Oke ya. Nah, lalu doa juga dimulai dengan doa yang memuji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami terima kasih dan gini-gini. Lalu kita bisa agak kreatif atau interaktif. Mari jemaat kita ambil waktu sejenak, kita masing-masing mengaku kesalahan kita, meminta Roh Kudus menyingkapkan. Baru Anda, Bapa, kami membawa segala keberadaan kami. Biarlah kami dari hati kami yang tulus mengaku, menyerahkan dosa kami.
yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Kan gitu, secara ini. Sering kami ingin mengasihi, ternyata kami tidak mampu. Kira-kira, tapi kita singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Lalu Anda bisa doa dengan Alkitab, dan kami percaya Tuhan, Engkau berkata di dalam firman-Mu, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan akan selalu mengampuni dosa kami. Jadi dengan demikian, karena ada gereja yang terlalu ini, sehingga pendetanya kalau di, walau ini siapa lagi? Kalau di di anugerah, aku ingat itu pendetanya naik lagi hanya untuk membacakan berita anugerah. Nah, ini tidak not necessary, tapi bisa kita masukkan di dalam doa kita. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Jadi berita anugerah itu didoakan atau Didoakan aja lah. oh, nggak dibacakan ya? Jadi doa, kita mungkin juga perlu belajar berdoa dari Alkitab. Jadi ada doa-doa dengan ayat-ayat, kalau banyak ayat yang kita hafal itu spontaneous. Saya juga belum sampai ke situ, tapi saya kagum juga ada gereja yang memang sangat ini. Jadi misalnya Anda mau doa, ada mazmur yang bagus, Anda bisa pakai untuk lalu diparaphrase dengan kata-kata sendiri sedikit gitu ya. Lalu pengakuan dosa, nah berita anugerah nanti kita bisa berikan ada beberapa yang kita kemudian rajut di dalam doa kita. Ngerti ya? Jadi dia enggak terlalu cekok-cekokannya banyak. Ya kan nanti cekok-cekokannya banyak itu, oh habis ini ke sini, habis ini ke sini, nanti jadi kaku banget juga. Jadi paling bagus doa itu dirangkai jadi satu. Karena doa ini juga bisa penegahan dari iman kita. Nah, habis ini kan ada pujian lagi dan sebagainya. Berita anugerah contohnya apa ya, Miss? Gimana? Berita anugerah itu contohnya seperti apa ya? Kalau di Perjamuan Kudus kan aku selalu bilang, mari kita sesudah kita baca pengakuan dosa kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ada beberapa sih. Nanti kita bisa berikan. Saya coba tabulasi ayat-ayat untuk saat teduh, ayat-ayat untuk berita anugerah, atau doa dalam pengakuan dosa ini. Nah, itu salah satu contohnya. Kalaupun dosamu merah seperti kirmiji, engkau berkata, walaupun dosa kami merah seperti kirmiji ya, tetapi anugerahmu akan membersihkan segala dosa kami misalnya. Itu juga salah satu. Oke ya? Mau tanya dong, Miss. Ya. Ini kan mengenai lagu pembukaan ini. Ya. Kendala yang biasanya kami hadapin itu WL kita banyak yang kurang punya lagu-lagu untuk pembukaan. Kalau di NRM ini kan 1-16 ini kan pujian pembukaan, ini jelas di sini dibikin. Kita ditabulasi aja. Ini lagu yang ini mulia, sembah Raja mulia, ini lagunya gampang dan enak, gak ada yang mau nyanyi dan langsung rame gitu, langsung semangat. Karena nggak ada di NRM itu mulia itu. Nggak apa-apa lah, kita tambahin sendiri. Ini kalau di lagu himnal metodis itu sudah ada, karena dia adalah him yang lebih baru mungkin kayak lagu Masuk Ruang Maha Kudus, boleh nggak sih itu sebetulnya Alkitabiah nggak sih? Sebenarnya itu nanti dia moodnya jadi beda. Sebenarnya ibadah kita, nah itu kan itu perbedaan zaman sih, orang suka melo gitu ya. Tapi kalau kita di KU1, saya pikir itu sebenarnya kurang pas. Yang Masuk Ruang Maha Kudus ya? Iya, dia kurang pas di ini. Jadi kita bisa tuliskan beberapa lagu. Itu kan lagu yang grand megah gitu, grand dan megah gitu.
Jadi dan kita mungkin bisa variasi. Sekarang kan ada piano. Itu ponakan si Tina itu setiap minggu datang tuh sekarang. Si Yehezkiel. Itu anak pendeta dia. Bisa main gitar dia. Dia mau main gitar. Coba ditanya aja William. Jadi kalau ada piano terus gitar, ya suruh dia datang lebih pagi latihan atau apa. Terus kadang-kadang juga bisa ditambah kahun, itu udah cukup. Memang KU1 jangan pakai drum. Nanti terlalu rame juga ini. Dan kita nanti koordinasinya capek, pekerja kurang. Tapi tidak harus setiap minggu. Tapi kalau misalnya pas orangnya ada, ya kan mulai dulu orangnya ada dulu. Sekali sebulan ada, sebulan sekali ada piano sama gitar, ada piano sama kahun, apa-apa kan ada variasinya. Jadi nggak monoton. Oke ya. Nanti kita coba tabulasi aja. Lagu-lagu untuk pembuka ini. Ini biasanya harus mega. To God be the glory, itu kan lagu yang sangat grand. Sebenarnya banyak lagu-lagu hymn yang sangat grand itu. Great is thy faithfulness, itu juga lagu-lagu penyembahan di depan yang memang menceritakan kemegahan Tuhan. Nah, Ku Masuk Ruang Maha Kudus itu dia lebih kepada sentimentalnya, tapi kemegahan Tuhan itu nggak ada, nggak begitu ini. Oke, nah lalu yang ini nggak terlalu masalah. Ini gatheringnya di awal ini sangat penting. Ini sampai ke sini lah. Lalu bagian kedua ini adalah proclamation and response. Memang sesekali mungkin nanti kita bisa juga suruh orang Bible reading. Lalu ada khotbah, ada respon, doa dan sebagainya. Lalu membantu jemaat berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan dan pemaparan firman Tuhan, mengundang jemaat untuk memberikan respon atas undangan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ingin saya tekankan, satu ibadah ini semua adalah one piece. Dari gathering sampai sending forth ini adalah pengutusan. Ya kan? Sending forth ini pengutusan. Ini semua adalah satu rangkaian. Dan memang kebanyakan gereja, termasuk metodis juga, akhirnya hanya seluruh ibadah itu hanya di firman. Nah, saya ingin ingatkan Pak Binsar yang paling sering, mungkin karena kebiasaan gereja. Semua itu fokusnya kepada pengkhotbah dan kepada firman. Sehingga orang datangnya telat. Datang cuma mau dengar firman. Tapi ibadah yang benar atau dari awal sampai akhir itu adalah satu rangkaian memimpin jemaat bertemu dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang juga dikuatkan melalui lagu. Benar ya? Jangan pikir KU1 itu nggak bisa dikuatkan dengan lagu. Karena kita sendiri mentalnya yang udah nggak siap. KU1 emang begitu, boring. Lagunya gitu-gitu. Karena itu mental kita. Itu yang mempengaruhi. Tapi ketika kita mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan dia dengan baik, lagu-lagu kita pilih dengan bagus, doa kita persiapkan dengan baik, lalu semualah, bahkan yang membaca khotbah, lalu ada respon. Nah ini baru oke ya, itu membantu. Memang lagu sebelum firman ini ya kemudian membawa orang masuk ke firman. Nah, di sini juga termasuk di dalamnya pengakuan iman rasuli. Nah, ini pengutusan di sini. Ini biasanya memang khotbah kebanyakan itu di apa ya namanya? Persembahan itu adalah di setelah khotbah, bagian dari respon. Tapi tidak salah juga kalau kita taruh di depan itu enggak terlalu masalah juga. Nah, saya masuk kepada liturgi kita ya. Jadi kita udah tahu ya flow-nya itu ada 4. 4 ini adalah dari gathering. Bahkan orang masuk itu udah termasuk. Nah, gathering ini adalah dia kemudian saat teduh, panggilan beribadah, kan kita saat teduh, panggilan beribadah ini harus tegas. Orang tahu, yuk kita ibadah. Bahasa gaulnya, yuk kita ibadah. Kira-kira gitu. Jadi membaca itu harus kita maknai. Lalu dipertegas lagi dengan votum.
Nah, fotum itu mempertegas inilah ibadah kita, kita mulai. Lalu pujian langsung, sebenarnya panggilan beribadah pujian ini paling bagus berdiri. Kan orang udah ini. Lalu doa, kalau memang kita takut orang kelamaan berdiri, ya doa suruh. Tapi kalau sebenarnya dari sini ke sini ke sini, paling ada 5 menit ya. Mungkin ada kali ya pujiannya mungkin 3 menit. Kalau lagu-lagu NRM itu paling 3 menit doang sih nyanyinya. Panggilan beribadah enggak 1 menit, enggak sampai. Mungkin 40 detik. Ini mungkin 3 menit, ya doanya 2 menit cukup. 5 menit berdiri masih bisa sih sebenarnya. Benar ya? Nah, ini ya kalau kita takut mereka berdirinya kelamaan, ya doanya duduk nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih masih kuat. Baru di sini duduk, boleh duduk. Nah, jadi gathering, proclamation and response, kenapa saya ada kurang 1 ya? Thanksgiving and communion. Thanksgiving ini adalah persembahan dan juga ada perjamuan kudus. Lalu terakhir sending forth ini doksologi, pengutusan berkat. Oke ya. Nah, saya ada pertanyaan sampai sini. Saya akan masuk ke liturgi kita. Bu Pendeta, ya, silakan. Kalau untuk persembahan kolekte, itu bagusnya di depan doanya atau pas setelah persembahan? Karena kita, praktek di kita ini kan sesudah kita membawa persembahan kan kita ada nyanyi. Jadi bagusnya di depan. Oh, di depan Bu ya. Okay. Jadi di depan kita doa, lalu dikumpulkan, kemudian mereka bawa ke depan kan apa lagunya saya suka lupa, kalau di bahasa Inggris malah nyanyinya Mohon Tuhan memberkati Bu. Kalau bahasa Inggris malah nyanyinya doksologi. Karena kan dia from whom all blessings flow. Karena puji bahasa Indonesia puji. Mohon Tuhan memberkati Bu. Mohon ya. Tuhan memberkati. Ya, doksologi gimana kata-katanya lupa tiba-tiba. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Kalau bahasa Inggrisnya praise God from whom all blessings flow. Makanya di gereja bahasa Inggris itu lagu persembahan. Jadi ketika dibawa nyanyinya itu. Dan itu ada 3 versi. Kami nyanyikan praise God from whom. Ada 1 lagi yang Latin apa itu bagus banget, melodinya itu bagus banget. Oke ya. Nah, makanya saya suka maksudnya ketika kita bawa persembahan, kita ya karena gereja tradisional ada sedikit drama, maksudnya action begini, lalu sebenarnya itu bukan tidak rapi, itu bagus ditaruh di altar, ya artinya yaitu kita persembahan. Jadi bukan hanya sekedar praktikalnya. Dan mungkin juga ini perlu kita perhatikan. Seringkali terutama di gereja-gereja yang kontemporer ya, waktu persembahan itu dibuat pengumuman lah, inilah, itulah. Itu kurang pas. Jadi waktu persembahan ya paling bagus kita pujian. Jadi jangan juga pengumuman. Kita pernah juga sekali sampai persembahan, pengumuman itu enggak benar. Karena persembahan itu adalah bagian dan supaya jemaat juga benar-benar menghayati persembahan itu. Nah, daripada sampai warta sampai ini mending kita kayak JPCC, taruh aja box, nanti mau keluar taruh sendiri. Persembahan itu unsur yang sangat penting juga. Kita melakukannya dengan baik, jemaat tidak ada kesan kita itu mata duitan, tapi benar-benar mereka tahu inilah bagian dari persembahan saya. Sama dengan pujian sebenarnya dia. Oke ya. Nah, lalu ada 1 lagi. Mungkin ini juga William perlu bantu perhatikan. Kita ini kan tidak ada kita tulis doa syafaat. Jadi biasanya yang berkhotbah atau liturgis itu bertugas doa syafaat. Ya kan, kita sepakati dulu.
Jadi paling bagus saya pikir ditugaskan saja kepada pengkhotbah. Jadi ada dua, sedikit beda. Jadi doa syafaatnya tidak harus panjang-panjang. Mungkin juga kita bisa siapkan ya berdoa untuk, ya memang saya juga kadang lupa, sering banyak hanya berdoa untuk jemaat sendiri. Kadang kita kan juga perlu mendoakan bangsa, mendoakan dunia, itu juga kadang perlu. Jadi lebih kepada koordinasi antara liturgis aja, tapi tetap diingatkan. Oke ya liturgis ya, kalau Anda tidak siap, kalau saya yang khotbah, saya siap doa syafaat. William mungkin juga siap. Nah, jadi memang ada beberapa kali mungkin mereka enggak, tapi paling bagus sih kecuali pengkhotbah tamu. Kalau pengkhotbah tamu mungkin liturgis lah, persiapan antara di apa ya, doa sebelum khotbah atau apa, mau taruh di mana nanti baru kita pikirkan. Berarti khusus untuk pengkhotbah tamu, WR-nya yang doa syafaat gitu, Miss ya? Iya, saya pikir sih begitu aja. Tapi letak di doa syafaatnya di mana? Iya, makanya itu setelah persembahan, Miss. Enggak, dia tidak harus ini sih. Sebetulnya pengkhotbah tamu kita boleh titipkan aja, kita kasih kertas, ditolong didoakan kayak doakan negara. Enggak, ini juga. Pemilu. Sekarang saya ingat, kalau dia pengkhotbah tamu, kalau misalnya saya ada, kan saya kasih berkat, makanya Anda perhatikan nggak, beberapa kali saya naik doa Bapa Kami, sebelum doa Bapa Kami kan saya doa syafaat. Iya. Oh, kalau pendeta tamu kan juga boleh, Miss, yang boleh juga. Kecuali Miss-nya nggak ada. Iya, iya. Itu aja lah. Jadi dia tidak terlalu banyak item, nanti juga liturgisnya bingung gitu, dan menjadi lebih kaku juga memang. Habis waktu naik turun masalahnya kalau doa syafaat beda-beda orang. Dan janganlah